Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Restu Anggara. Oh, kisahnya pasti keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Misteri warung sembako milik Mas Bimo. Usaha milik Sarah dan Bimo kian hari kian berkembang. Toko kelontong yang mereka bangun sejak awal menikah kini selalu ramai pembeli sampai-sampai toko itu tidak bisa menampung karena banyaknya pembeli yang datang. Melihat keadaan itu, membuat Suni, ibu dari Sarah, menyarankan agar mereka memperbesar tokonya. Saran itu pun mereka sambut dengan gembira. Sarah dan Bimo mulai mencari tempat baru untuk toko kelontongnya. Mereka berdua menyisir bangunan dan juga ruko yang ada di pinggir jalan raya. Jalan itu sering dilewati orang-orang dan juga mudah untuk dijangkau pelanggannya sekarang. Dari sekian banyak ruko yang mereka datangi, hanya ada satu ruko yang kosong. Ruko itu terbilang sangat luas, sehingga cocok untuk toko kelontongnya. Sarah dan Bimo melihat-lihat ruko itu dari depan dulu. Kalau ini cocok nggak, Mah? Tanya Bimo pada Sarah yang sedang mengamati bangunan itu. Kalau dari yang aku lihat sih, bangunan rukonya masih bagus dan tergolong modern, Pak. Jadi kemungkinan ya bisa membantu kita menarik pembeli. Sarah bergumam saat mengagumi bangunan itu. Setuju, Mah. Kamu benar juga. Coba catat nomornya ya, Mah. Bimo meminta pada Sarah agar mencatat nomor telepon yang ditempelkan pada pintu ruko. Sarah mengeluarkan ponsel dari tasnya, lalu mencatat nomor tersebut. Sambil menunggu, Bimo berjalan mendekati ruko. Dia menyentuh setiap jengkal pintu dan dindingnya. Ternyata masih bagus. Catnya pun juga tidak mudah terkelupas. Hal itulah yang membuat Bimo semakin yakin untuk memilih ruko tersebut. Selesai menyimpan nomor telepon, Sarah mengajak Bimo pulang. Ketika berada di tokonya, Sarah mencoba menghubungi nomor telepon yang tadi ia simpan. Mereka membuat janji bertemu untuk mengecek langsung isi ruko. Pemilik dan Sarah saling setuju. Mereka bertemu di depan ruko 2 hari lagi. Bimo yang mendengar kabar itu kegirangan. Begitu juga dengan Suni. Dia sangat bangga dan juga senang melihat anak dan menantunya kini semakin sukses. Apalagi sebentar lagi toko milik anaknya itu akan pindah ke tempat yang lebih besar. Hari yang Sarah tunggu-tunggu akhirnya tiba. Bersama Bimo, Sarah mendatangi ruko yang kemarin mereka tengok. Di sana, Pak Dola, selaku pemilik ruko, sudah datang lebih dulu. Dia menyambut kedatangan Sarah dan Bimo dengan senyum yang sangat ramah. Bimo menjabat tangan Pak Dola. Kita masuk sekarang atau mau makan dulu? Kebetulan ada warung makan di ruko sebelah. Pak Dola tersenyum sambil menawarkan makan. Maaf, kami sudah makan tadi, jadi sepertinya kita langsung masuk aja ya, Pak. Bimo menolak halus sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Padola mengangguk, lalu mengajak mereka masuk. Sarah dan Bimo hanya bisa tercengang melihat luasnya ruko itu. Mereka membayangkan ruangan itu dipenuhi oleh para pembeli dan pelanggan toko. Mungkin pembeli tidak akan mengeluh sesak lagi kalau tokonya nanti sebesar ini, batin Bimo sambil senyum-senyum sendiri. Kita lihat bagian belakang dulu. Padola berjalan lebih dulu menuju ruang belakang. Bimo dan Sarah masih mengamati ruangan itu. Saat pandangan matanya jatuh pada bagian pojok, Sarah terkejut karena ia melihat 2 anak kecil yang berlarian. Matanya yang mungil dibuat membelalak saat anak itu terlihat menembus dinding. Seketika tubuhnya menjadi lemas dan Sarah terjatuh.
Mah, kenapa mah? Bimo terkejut karena tiba-tiba saja sang istri terjatuh di lantai. Aku takut, Pak. Tadi aku lihat dua anak kecil berlarian lalu menembus dinding dan menghilang. Sarah memeluk lengan suaminya karena masih ketakutan. Yang benar, mah. Mana? Anak-anak itu mana? Dari tadi kok aku nggak lihat ada anak-anak di sini ya. Bimo kembali mengamati sekitar. Ruangan ini kosong dan hanya ada mereka saja berdua. Sumpah, tadi aku ngeliatnya sendiri, Pak. Ujar Sarah sambil mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Bimo membantu Sarah berdiri. Kedua tangan Bimo yang kekar masih menopang tubuh istrinya. Keadaan Sarah mulai pulih total. Dia kini sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tangan Bimo. Mereka berdua pun berjalan menyusul Pak Dola yang sudah tiba di ruang belakang. Pak Dola sejak tadi celingak-celinguk mencari mereka. Dia menunggu hampir 5 menit lamanya, barulah mereka sampai. Loh, kok tadi lama? Ada apa? Pak Dola bertanya dengan raut wajah khawatir. Ah, kami masih ingin lihat-lihat dulu di depan tadi, Pak. Maaf ya. Sarah menutup-nutupi apa yang terjadi padanya. Bimo hanya bisa melirik. Padahal tadi niatnya dia ingin bercerita kepada Pak Dola tentang kejadian yang istrinya alami. Sarah mengedipkan mata, memberikan kode agar Bimo tidak menceritakan soal apapun pada Pak Dola. Bimo membalas dengan anggukan kecil. Padola pun hanya mengangguk dan mengacungkan jempol. Di ruang belakang, ruko tersebut digunakan untuk kebun kecil. Ada pohon mangga dan pohon nangka di sana. Tak hanya itu, Sarah pun juga melihat ada sumur kecil di pojok. Sumur itu sudah tidak terpakai ya, Pak? Sarah menunjuknya. Oh iya, Mbak, sudah pakai alat jadi kan tidak perlu pakai sumur lagi. Padola menunjuk alat pompa yang ada di dekat tandon air yang berwarna orange. Sarah mengangguk. Bimo mengamati kebun itu sambil terus berpikir, kalau bagian belakang digunakan untuk kebun, lalu di mana tempat untuk menyimpan barang-barang stok nanti? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Bimo. Dia juga mengamati bagian atas. Ternyata kebun kecil ini merupakan ruang terbuka, jadi pasti tidak bisa digunakan untuk menyimpan stok. Pak, maaf. Kalau belakang ini kebun, berarti tidak bisa digunakan untuk menyimpan barang stok toko kami nanti ya. Bimo pun menanyakan hal itu kepada Padola. Loh, kan ada lantai 2, Mas. Ayo, mari saya tunjukkan tangganya. Padola tersenyum sambil berjalan masuk ke ruang tengah. Dia terus berjalan menuju salah satu pintu yang ada di pojok. Dia menyalakan lampunya terlebih dulu, baru membukanya. Bimo kaget. Ternyata masih ada ruangan dan tangganya. Nah, ini tangganya. Oh ya, Mas Bimo juga bisa memakai ruangan ini. Tapi begini, muatnya sedikit. Sisanya ditaruh di atas saja. Pak Dola menaiki anak tangga satu persatu. Bimo dan Sarah mengikuti dari belakang. Sambil melihat sekitar, Sarah masih penasaran dengan sosok dua anak kecil tadi. Sejak menghilang, tidak ada tanda-tanda lagi. Mereka berdua pun akhirnya sampai di lantai atas. Lantai 2 itu juga tergolong luas. Bima dan Sarah semakin tergiur dan tidak sabar lagi ingin menempatinya. Usai melihat-lihat, mereka berdua merasa cocok. Negosiasi pun terjadi di antara mereka. Saking bahagianya, Sarah juga menjadi lupa dengan kejadian tadi. Deal, Mas. Pak Dola setuju dengan tawaran yang Bimo berikan. Ya, Pak, deal. Berarti besok sudah bisa kami tempati ya ruko ini. Bimo tersenyum bahagia. Urat-urat di wajahnya menjadi lebih tampak bersahabat ketimbang sebelumnya. Sarah dan Bimo pamit setelah membayar sesuai perjanjian. Sepanjang perjalanan, mereka sudah merencanakan penataan toko barunya. Mereka juga sudah tidak sabar memberitahu pelanggannya kalau mulai besok tokonya akan pindah. Kita sepertinya perlu libur beberapa hari dulu. Bimo menghitung waktu yang diperlukan untuk pindahan tokonya. Ya, Mas, kalau tidak libur nanti repot. Mungkin ya butuh 3 hari libur lah ya. Sarah menyarankan, Bimo pun setuju. Mereka mulai menyiapkan apa yang bisa dibawa sore ini. Dengan dibantu para karyawan, Bimo memulai pindahan toko itu. Pindahan di hari pertama berjalan dengan lancar. Sarah dan Bimo dibantu para karyawan memindahkan meja kasir dan barang-barang yang penting terlebih dulu. Dagangan yang dipindahkan pun hanya kardus-kardus yang berisi gelas plastik. Mereka selesai tepat saat kumandang azan maghrib terdengar. Bimo membeli makan di ruko sebelah sekalian berkenalan. Sedangkan Sarah, ia sudah pulang lebih dulu dengan anaknya.
Ketika dia datang, dua karyawannya masih sibuk menata meja dan beberapa dagangan. "Ayo makan dulu. Memangnya kalian gak capek?" Bimo menunjukkan kantong plastik berisi makanan. "Sekalian ditata biar besok tidak terlalu banyak, Mas." Tono membalas sambil melempar senyum. Bimo mengangguk lalu mengajak Tono dan Yuli makan terlebih dulu. Mereka makan dengan sangat lahap. Pindah rumah yang memakan waktu hampir seharian membuat tenaga mereka terkuras habis. Maka tak heran apabila nasi sebungkus bisa habis hanya dalam hitungan menit saja. "Mas, saya izin pergi ke toilet sebentar ya. Perut saya sakit ini." Tono meringis sambil memegangi perutnya. Kebiasaan lama, gak sembuh-sembuh," ejek Yuli. "Loh, memangnya apa kebiasaannya, Yul?" "Ya kalau makan sambal langsung begitu tuh, Mas." Tapi masih aja dia ngeyel. Yuli tertawa dan menggelengkan kepala. Bimo pun meminta Tono untuk segera pergi ke kamar mandi. Tono yang memang sudah tidak bisa menahannya lagi berlari sekencang mungkin. Selesai buang air besar, Tono keluar dari kamar mandi dan saat hendak berjalan ke depan, matanya melotot. Seketika tubuhnya menjadi kaku dan mulutnya menganga. Tono mematung sesaat. Yuli yang merasa Tono tidak kembali dari toilet pergi mencarinya, dan betapa terkejutnya Yuli saat dia melihat Tono berdiri mematung dengan mata melotot dan mulut terbuka. "Tono, kamu kenapa?" panggil Yuli sambil mendekati temannya itu dengan langkah sedikit berjinjit. Tono tidak merespon. Pandangannya kosong. Yuli terus mencoba memanggil lagi, namun tetap saja Tono tidak merespon sama sekali. Akhirnya Yuli memutuskan untuk menepuk pundak temannya itu. Tepukan itu membuat Tono bergetar dan matanya langsung berkedip. Dia melihat ke samping, ternyata Yuli sudah berdiri di sana. "Kamu kenapa sih? Dari tadi diem seperti orang linglung." Yuli mendekatkan wajahnya untuk memastikan jika Tono sudah sadar. "Yul, ngeri banget sumpah, Yul." Tono seketika berpindah tempat di balik tubuh temannya itu. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. "Kamu itu kenapa sih, Ton?" tanya Yuli yang juga akhirnya ikutan panik. Pandangannya mengikuti ke arah mana pandangan Tono bergerak. Tono justru diam. Gelagatnya masih tampak seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Yuli pun berinisiatif untuk membawa Tono keluar dari sana. Tono hanya menurut saja saat kedua tangannya ditarik. Ketika sampai di depan ruko, Tono baru bisa menceritakan apa yang dia lihat tadi. Dia melihat ada sosok hitam besar berdiri di sudut ruangan. Sosok hitam itu bermata merah dan sedikit berbulu. Yuli dan Bimo yang ikut mendengar terkejut. Tubuh mereka merinding. Saat mendengar cerita itu, mereka saling menduga kalau makhluk itu adalah sosok genderuwo. Karena tidak mau dua karyawannya ketakutan lagi, Bimo pun meminta mereka untuk pulang. Keesokan harinya, toko sembako milik Bimo sudah buka. Banyak para pembeli dan pelanggannya yang dulu datang. Mereka bukan hanya membeli sembako saja, tetapi juga memuji toko baru miliknya. "Wah, tokonya semakin besar aja nih, jadi tidak perlu desek-desekan lagi deh," puji salah satu pembeli yang juga sudah lama menjadi pelanggannya. Bimo hanya mengangguk dan membalas dengan senyuman para pelanggan yang memujinya. Lama-kelamaan, para pembelinya semakin banyak. Tono dan Yuli juga ikut senang melihat warung milik juragannya semakin berkembang, dan mereka kali ini lebih sibuk karena beberapa pembeli meminta tolong untuk membawakan barang dagangannya. Waktu kerja Tono pun semakin panjang. Toko yang biasanya tutup jam 5 kini tutup jam 9 malam. Dia sudah menyetujui perjanjian dengan juragannya sehingga dia tidak mempermasalahkannya. Setelah toko tutup, Tono menata barang-barang dagangan yang masih ada. Dia juga menata stok yang baru dikirim tadi. Tono dan Yuli berbagi tugas. Dia menata barang di atas, sedangkan Yuli menata barang di bawah. Ketika berada di atas sendirian, tubuhnya seketika merinding. Dia merasa bagian belakang lehernya terasa berat berkali-kali. Matanya melirik ke sekitar memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun saat sibuk menata,
Tono mendengar ada suara seperti orang berdehem. Suara itu terdengar dari belakang dan membuat tubuhnya terasa semakin tidak karuan. Dia coba hilangkan rasa takutnya dan buru-buru menyelesaikan tugasnya. Belum lama suara itu menghilang. Lagi-lagi ia mendengar suara yang aneh. Kali ini suaranya terdengar seperti auman serigala. Suara yang terdengar sangat jelas itu membuatnya seketika menengok ke belakang. Sekelebat bayangan hitam melintas dengan sangat cepat. Apa itu? Batin Tono. Seiring tubuhnya mendadak menggigil, Tono yang sudah tidak tahan buru-buru turun dan meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Yuli yang melihat Tono berlari keluar pun segera menyusul. Dia kembali menanyakan apa yang temannya alami. Sepertinya di ruko ini ada yang tidak beres deh, Yul, kata Yono yang nafasnya masih ternganga. Loh, memangnya kenapa, Ton? Tadi aku mendengar suara-suara aneh, mulai dari orang berdehem sampai suara auman. Tono duduk di depan ruko sambil memegangi kepalanya. Yuli juga tidak menyangka kalau temannya itu sering mendapat gangguan dari makhluk halus. Padahal sejak awal datang ke sini, Yuli sendiri belum pernah sama sekali mendapat gangguan itu. Karena takut, mereka berdua memutuskan untuk segera pulang dan melanjutkan besok. Setelah seminggu di ruko baru, entah kenapa toko sembako milik Bimo sepi. Tono dan Yuli terkejut melihat situasi saat ini tidak seperti biasanya. Toko sembako milik juragannya itu sepi. Sejak tadi mereka hanya menemui 1 sampai 5 pembeli saja. Sisanya mereka hanya duduk-duduk di emperan toko. Bimo ikut bergabung. Setelah sibuk menghitung penghasilannya, kedua karyawannya itu menanyakan penyebab toko sembakonya sepi. Padahal minggu kemarin masih banyak pembeli. Ya, namanya juga jualan ya begini, Ton. Tidak bisa diprediksi. Siapa tahu minggu depan ramai lagi, kata Bimo sambil tersenyum. Tono dan Yuli hanya bisa mengangguk. Mereka setuju dengan perkataan Bimo. Di siang harinya, Anto datang. Ya, Anto adalah adik dari Sarah. Dia memang sering datang mengunjungi toko sembako kakaknya ini. Tono yang mengetahui Anto datang langsung mendekatinya. Semenjak bekerja dengan Bimo, mereka saling mengenal, bahkan sering mengobrol. Usai mengobrol dan saling menanyakan kabar, Anto pun memutuskan untuk memilih barang-barang yang akan dia beli. Sedangkan Tono menata barang-barang yang kemarin belum sempat ditata. Baru saja ia menata, tiba-tiba saja Anto melintas dengan wajah yang dipenuhi keringat. Tak hanya itu, raut wajahnya juga tampak ketakutan. Ada apa ya, Mas? Kok kelihatan seperti orang ketakutan gitu, Mas? Tanya Tono sambil memandangi arah di mana Anton berlari. Tadi aku ngeliat ada sosok hitam tinggi, matanya merah, giginya ada taringnya, jawab Anto masih ternganga. Nafasnya tampak begitu berat. Tono menelan ludah usai mendengarnya. Dia tahu sosok hitam yang Anto maksud adalah sosok hitam yang juga pernah dia lihat. Karena merasa kasihan, ia mengajak Anto keluar dan membelikan minuman di warung sebelah. Anto merasa kapok. Setelah melihat-lihat ke halaman belakang, dia sudah tidak mau lagi penasaran dengan ruko yang adiknya sewa ini. Tony yang merasa kasihan segera mengambilkan barang-barang belanjanya. Usai membayar, Anto pun langsung pamit pulang. Seminggu setelah kejadian itu, Tono mendapat kabar kalau Anto meninggal dunia. Hari itu juga warung sembako milik Bimo tutup. Mereka semua melayat ke rumah duka. Ketika sampai di rumah duka, Tono mendengar perbincangan para tetangga. Itu Mas Anto sakitnya apa memangnya? Kata salah satu tetangga yang membuka obrolan. Katanya sih hampir seminggu ini dia itu cuma tiduran di ranjang, tatapan matanya kosong. Ibunya sudah membawa ke beberapa dokter, tapi ya gitu, sama aja keadaannya. Memangnya nggak pernah dibawa ke orang pinter? Belum sempet toh, kan sudah keburu meninggal. Tono juga mendengar desas-desus tentang pesugihan. Ya, para tetangga menganggap kalau Anto dijadikan tumbal pesugihan. Bahkan beberapa dari mereka menduga kalau Bimo dan Sarah adalah pelaku pesugihan. Mendengar itu membuat dada Tono terasa sesak. Napasnya tampak terasa berat. Dia menjadi kepikiran juga. Sempat kecurigaan muncul di pikirannya, tetapi dia berusaha menepisnya. Tono tidak mau berprasangka buruk pada juragannya sendiri. 2 hari setelah Anto meninggal, toko sembako pun kembali buka.
Tono terkejut. Kini toko itu sudah dipenuhi oleh orang-orang. Dia tidak menyangka akan ada pembeli datang sebanyak ini, padahal minggu kemarin toko benar-benar sepi. Tono dan Yuli bekerja lebih ekstra. Mereka melayani para pembeli dengan sebaik mungkin. Mereka sampai kewalahan dan belum sempat beristirahat ketika jam 12 karena memang tidak bisa ditinggal. Mereka pun akhirnya beristirahat secara bergantian. Istirahatnya hanya digunakan untuk makan dan minum. Setelah itu mereka kembali lagi bekerja. Di malam harinya, ketika toko sembako akan ditutup, masih ada pembeli yang mengantre untuk membayar. Melihat itu membuat Tono mulai menyangkut pautkan dengan obrolan para tetangga kemarin. Apa jangan-jangan benar Anto dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Bimo? Betin Tono sambil menelan ludah berkali-kali karena toko sembako ramai seperti tidak normal. Usai warung sembako ditutup dan Bimo sudah pulang lebih dulu, Tono mengajak Yuli berbicara. Yul, kemarin itu loh, aku dengar kalau Anto mati itu dengan cara yang tidak wajar. Tono membuka obrolan dengan ucapan yang membuat Yuli terkejut. Maksudmu tidak wajar gimana? Dan kamu itu tahu dari siapa? Mata Yuli seketika membelalak karena terkejut. Kata tetangganya, sebelum meninggal, Anto itu cuma terbaring di ranjang dan tatapan matanya kosong. Yuli tidak bisa berkomentar apa-apa. Kalau memang itu kenyataannya, Anto benar-benar mati dengan tidak wajar. Ternyata obrolan Tono tidak berhenti di sana. Dia juga mengungkapkan kecurigaannya pada Yuli soal Anto yang ditumbalkan oleh Bimo. Mendengar itu, seketika Yuli melotot. Jangan ngada-ngada kamu, Ton. Mana mungkin Mas Bimo begitu. Kita berdua itu kan sudah lama ikut dia loh. Kamu tahu sendiri kan, Mas Bimo itu orangnya taat beribadah. Ya bagaimana Yul, sebenarnya kan aku juga sempat ragu. Tapi kalau dikait-kaitan, ya memang ada benarnya juga Yul. Anto itu menjadi seperti itu setelah melihat penampakan di ruko ini. Yuli yang tidak mau terjebak dengan kecurigaan itu mengajak Tono pulang. Dia tidak mau mencurigai juraganya sendiri. Tono pun pulang. Dan ketika berada di rumah, ia terus kepikiran dengan Anto dan juga warung sembako tempat yang bekerja. Di malam harinya, Tono mendengar ada suara perempuan yang menangis di halaman depan. Tidak seperti biasanya, dia mendengar suara tangisan itu. Segeralah ia bangun dan mengecek. Ketika membuka gorden jendela, dia melihat ada wanita berambut panjang sedang meringkuk di salah satu batang pohon. Tubuh Tono seketika merinding. Ia buru-buru menutup gorden jendelanya. Dia benar-benar ketakutan. Jangan-jangan penunggu ruko itu mengikutinya. Tono yang takut memilih bersembunyi di balik selimut sampai pagi menjelang. Keesokan harinya, ia pun segera menceritakan kejadian semalam kepada Yuli. Ternyata Yuli juga merasakan hal yang sama. Mereka kini malah semakin curiga dengan Bimo karena hari ini para pembeli juga datang lebih banyak lagi. Dugaan mereka berdua semakin kuat, apalagi saat melihat jumlah pembeli yang sudah tidak wajar. Ruko yang semula sangat luas itu menjadi sempit karena saking banyaknya pembeli. Warung sembako milik Bimo ramai sampai 40 hari ke depan. Tono dan Yuli mulai merasa tidak nyaman, apalagi mereka berdua sering mendapat gangguan dari makhluk halus. Apa kita berhenti kerja aja, Yul? Aku takut, Yul, kalau kita yang jadi tumbal berikutnya. Tono mendengus ketakutan. Jangan dulu. Kalau kamu berhenti, kita itu mau kerja apa? Kita lihat dulu dan coba mencari tahu kebenarannya, ujar Yuli menasihati. Tono mengangguk. Dia benar-benar ketakutan. Malam ini adalah malam Jumat. Setiap malam Jumat Bimo selalu pulang akhir, dan itu menambah kecurigaan mereka berdua, apalagi pulangnya lebih larut dari biasanya. Kenapa ya? Kok setiap malam Jumat Mas Bimo itu selalu pulangnya larut malam ya? Tanya Tono sambil menatap langit-langit saat berada di depan ruko. Ya aku juga tidak tahu. Dia pulang larut malam setiap malam Jumat kan baru belakangan ini sepertinya, jawab Yuli yang juga turut mencurigai juraganya sendiri. Apa jangan-jangan dia
Sedang melakukan ritual ya? Pertanyaan itu hanya mendapat gelengan kepala dari Yuli. Yuli tidak mau mengambil kesimpulan sendiri. Meskipun dia curiga, dia juga berusaha berpikir dengan jernih. Setelah mengobrol, mereka berdua pulang. Keesokan harinya, warung sembako kembali menjadi sepi. Tono dan Yuli hanya celingak-celinguk berharap pembeli datang. Mereka pun dibuat bingung dengan keadaan ini. Entah kenapa hari ini warung sepi sekali, bahkan para pembeli kemarin terlihat hanya melintas saja. Ketika Bimo sedang keluar, Tono dan Yuli saling mengungkapkan kebingungan mereka. Dugaan mereka seperti dipatahkan oleh keadaan warung hari ini. Aneh banget ya Yul. Kemarin itu warung rame banget. Sekarang kok malah sepi ya? Ujar Tono yang kembali membuka obrolan. Iya sih Ton. Kalau memang pakai pesugihan kan tidak mungkin dong pasang surut seperti ini, kata Yuli yang mulai mengikis rasa kecuriganya. Tono hanya mengangguk. Sepanjang hari itu, mereka hanya melayani 5 pembeli saja. Bimo mendekati mereka setelah melihat wajah kebingungan dua karyawannya tersebut. Dia meminta maaf karena hari ini toko sepi. Tono dan Yuli memakluminya. Malamnya, usai pulang dari kerja, Tono bertemu dengan Bu Deyekti. Ya, Bu Deyekti sering berbelanja di warung sembako milik juragan Tono. Bahkan ia menjadi pelanggan setia. Bu Deyekti menanyakan alasan kenapa warung sembakonya tutup. Tono tentu saja terkejut karena warung sembako itu selalu buka. Bu Deyekti yang mendapat jawaban darinya tidak percaya. Buka apa? Lawang aku lewat berkali-kali warungnya tutup kok. Bu Deyekti mendengus kesal lalu berlalu meninggalkan Tono yang masih tampak kebingungan. Sepanjang perjalanan pulang, dia terus memikirkan perkataan dari tetangganya itu. Bagaimana bisa warung yang buka itu terlihat tutup? Apa jangan-jangan pembeli lain juga merasa begitu? Sampai-sampai hari ini pembelinya hanya beberapa orang saja. Batin Tono yang masih keheranan atas kejadian yang terjadi belakangan ini. 2 hari berikutnya, Tono mendapati kabar kalau Anjas menderita penyakit yang sama dengan penyakit yang dialami oleh Anto sebelum meninggal. Kabar itu dia dapat dari tetangga Anjas yang sering berbelanja di warung itu. Anjas sendiri adalah kakak dari Sarah. Sarah yang merupakan anak kedua dihimpit oleh kakak dan adiknya. Muncul ketakutan dari dalam dirinya. Dia juga menduga kalau Anjas adalah korban tumbal selanjutnya. Di sisi lain, Suni yang tidak mau kehilangan anaknya untuk kedua kalinya segera membawa Anjas pergi ke rumah Mbak Gembreng. Mbak Gembreng sendiri merupakan orang pintar yang cukup terkenal dengan kesaktiannya. Dia seringkali mengobati orang-orang yang terkena santet atau praktik gaib. Ketika sampai di rumah Mbak Gembreng, Anjas yang hanya bisa terbaring mulai menjalani ritual. Mbak Gembreng melumuri dada Anjas dengan air yang ada bunga mawarnya. Usai mengguyur air yang ada bunganya, Mbak Gembreng membaca mantra. Anjas sudah menjadi tawanan alias tumbal pesugihan, Mbak Gembreng berkata setelah beberapa menit ia menutup matanya. Mendengar itu, sontak Suni terkejut. Pesugihan? Siapa yang tega menjadikan anaknya tumbal pesugihan? Batin Suni yang mulai tersulut emosi. Siapa pelakunya? Dan bagaimana caranya supaya bisa lepas, Mbah? Suni bertanya dengan nada memohon. Pelakunya adalah orang terdekat. Dia punya warung yang besar dan selalu ramai. Ucapan Mbak Gembreng barusan membuat Suni seketika teringat dengan Bimo. Ya, hanya dia orang yang memiliki warung besar dan banyak pembelinya. Suni meminta tolong kepada Mbak Gembreng untuk melepas ikatan dari tawanan itu. Namun Mbak Gembreng menolak karena sudah terlambat. Sukma dari Anjas sudah menjadi santapan dari makhluk-makhluk di alam sana. Mendengar itu, Suni menangis. Ia memeluk Anjas, memanggil anaknya berkali-kali. Tetapi lagi-lagi Anjas hanya menatap kosong. Kedua matanya mendongak melihat ke atas. Mau tak mau, Suni pun membawa Anjas kembali ke rumah. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Suni akhirnya membiarkan anaknya itu tidur. Kali ini dia hendak mendatangi warung sembako milik anak dan menantunya.
Tono yang kala itu sedang duduk di emperan toko sambil berharap pembeli datang, terkejut kala melihat Suni berjalan ke arah ruko. Saat Suni semakin dekat, seketika Tono menyambutnya. Wajah perempuan yang sudah memasuki usia 50 tahunan itu tampak kecut. Bahkan saat Tono menyapa pun perempuan itu tidak mau menyapa balik. Tono hanya bisa diam sambil menyimak. Suni masuk ke dalam warung dan berteriak-teriak memanggil nama Bimo. Tono yang mendengar suara itu pun ikut masuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Bimo, kemana kamu, Bim?" teriak Suni yang berdiri di depan kasir. Dia celingak-celinguk mencari keberadaan Bimo. Tono melihat dari kejauhan sambil pura-pura menata barang. Tak berselang lama, Bimo muncul dari dalam. "Ah, ibu, ada apa ibu?" Bimo terkejut melihat kedatangan Suni ke toko. "Jangan sok manis kamu. Aslinya kamu itu busuk hati kamu. Tega-teganya kamu menumbalkan keluarga sendiri." Suni membentak Bimo. Tono yang dari kejauhan melihat terkejut mendengarnya. Bimo menggeleng dan meminta penjelasan pada ibu mertuanya itu. Ibu mertuanya langsung mengungkapkan semua, apalagi soal Mbak Gembreng yang berkata kalau Anjas sudah menjadi tumbal pesugihan. "Kamu kan pelakunya. Aku curiga. Jangan-jangan Anto juga mati kemarin juga karena kamu jadikan tumbalan." Seluruh wajah Suni tampak memerah. Ia benar-benar sudah tersulut emosi. "Bu, enggak bu. Aku nggak pakai pesugihan sama sekali bu." Bimo menjawab dengan raut wajah sedih. Tentu saja dia sedih karena ibu mertuanya sendiri menuduhnya menggunakan ritual pesugihan. Tak berselang lama, Suni pun pulang dan mengancam akan membawanya ke kantor polisi kalau terbukti ia menggunakan pesugihan. Kejadian barusan membuat Tono semakin yakin kalau juraganya ini memang benar menggunakan pesugihan untuk membuat warung sembakonya sebesar ini. 2 hari setelah kejadian di toko sembako itu, Anjas meninggal dunia. Bimo dan kedua karyawannya ikut pergi melayat. Saat Bimo hendak masuk ke dalam, Suni berteriak-teriak mengusirnya. Tentu saja hal itu membuat para tetangga terkejut. Mereka saling berbisik dan melempar kecurigaan. Tono yang duduk di belakang dan dekat para tetangga mulai mendengar bisik-bisik mereka. Kali ini hampir semua orang meyakini kalau Bimo memang benar menggunakan pesugihan. "Sebenarnya aku udah menduga loh saat Mas Anto meninggal dengan tidak wajar. Masa iya setelah si Anto meninggal toko sembakonya Bimo semakin rame?" Salah satu tetangga tampak yakin dan mantap saat mengatakan hal itu. "Iya ya, aku sendiri gak nyangka loh kalau Bimo bisa-bisanya menggunakan pesugihan untuk toko sembakonya. Padahal dia rajin ibadah juga," balas tetangga yang ada di sampingnya. "Hah? Sekarang itu nggak jamin. Lihat saja para koruptor itu. Kan kadang-kadang juga ada yang rajin ibadah." Mereka semua mengangguk. Tono yang hanya menyimak tentu semakin yakin dan takut. Dia meyakini kalau Bimo memang pelaku pesugihan. Di sisi lain dia takut kalau bakal menjadi tumbal selanjutnya. Seminggu setelah pemakaman Anjas, warung sembako milik Bimo kembali ramai. Kali ini antreannya sampai keluar ruko. Tono dan Yuli sampai terheran-heran. Bagaimana bisa warung sembako yang tidak seberapa ini bisa memiliki pembeli sebanyak ini? Tono dan Yuli sampai kewalahan. Malam harinya, setelah toko tutup, Tono mengungkapkan kalau dia ingin berhenti bekerja. Dia sudah tidak tahan dan juga takut akan menjadi tumbal berikutnya. Yuli yang akhirnya berubah pikiran juga ingin berhenti bekerja. Kira-kira alasannya apa ya, Ton? Masa iya kita berhenti kerja bilangnya karena takut menjadi tumbal pesugihan? Ya kan gak mungkin dong. Yuli mendesak. "Ya jangan. Tapi aku sendiri juga bingung sih. Mau alasan apa? Bagaimana kalau kita alasan mau pergi merantau saja?" tanya Tono yang tiba-tiba muncul ide begitu saja. Yuli menyetujui ide dari Tono. Mereka berdua berencana akan berhenti besok. Ya, mereka benar-benar harus mempersiapkan matang-matang agar supaya Bimo tidak bisa menahannya keesokan harinya. Pembeli laki-laki ramai. Tono dan Yuli sampai tidak punya waktu untuk membahas rencana kemarin. Mereka sendiri juga menyadari, makanya mereka tahan dan membantu juraganya itu melayani para pembeli yang kian membludak. Barulah di malam harinya, setelah para pembeli sepi, Tono dan Yuli menghadap.
Bimo terkejut mendengar jika kedua karyawannya itu tiba-tiba meminta waktu untuk menghadap. Ada perlu apa ya? Kalian kok tumben menghadap berdua? Tanya Bimo yang terlihat benar-benar kebingungan. "Ah, Begini Pak," belum selesai Tono berbicara, dari arah luar dia mendengar suara Bu Suni yang berteriak-teriak memanggil Bimo. Semua yang berada di sana sontak menengok. Ternyata Bu Suni datang bersama Sarah. Sarah mencoba menghentikan ibunya, tetapi ibunya tampak memaksa ingin menemui suaminya. Tono dan Yuli menepi. Mereka sedikit menjauh dan menyimak sambil pura-pura sibuk menata barang. "Sarah, apa kamu masih mau membela laki-laki yang sudah membunuh kakak dan adikmu?" kata Bu Suni pada Sarah sambil menunjuk-nunjuk wajah Bimo. "Bu, Mas Bimo tidak melakukan itu, Bu. Aku saksinya, Bu." Sarah menggeleng. Sejak di perjalanan tadi ia terus menangis. "Alah, kamu itu tahu apa, Sarah? Dia itu laki-laki berhati busuk. Laki-laki yang seperti ini mana mungkin mau memberitahumu. Aku yakin dia itu melakukan ritual pesugihan ini di belakangmu." Sarah menggeleng. Tak berselang lama, Bu Suni meminta Sarah agar ia bercerai saja dengan suaminya. Semua orang yang berada di sana terkejut, tak terkecuali Bimo. Bimo memohon kepada ibu mertuanya itu agar mempercayainya. Bukannya luluh, Bu Suni malah memaki-maki Bimo. Sarah hanya bisa menangis dan mencoba menghentikan ibunya. Bu Suni terus mendesak dan memaksa Sarah untuk bercerai dengan suaminya. Bahkan ibunya itu sampai mengancam kalau ia tak mau bercerai. "Kalau tidak mau, ibu mau bunuh diri saja. Ibu tidak sudi punya anak yang membela orang jahat seperti dia," bentak Bu Suni sambil berbalik badan. Sarah berlari mengejar ibunya, tetapi ibunya tetap bersikeras berjalan keluar luko. Sarah yang tidak mau jika ada hal buruk menimpa ibunya, akhirnya terpaksa menuruti kemauan ibunya. Mendengar itu, Bu Suni pun langsung berhenti. Dia pun kembali menanyakan keputusan anaknya sekali lagi. Dengan berat hati, Sarah mengangguk. Bimo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sarah meminta maaf kepada Bimo sebelum akhirnya ia pulang mengikuti ibunya. Melihat kejadian itu, Tono dan Yuli merasa kasihan kepada Bimo. Mereka menunda rencananya karena merasa kasihan pada juraganya itu. Bimo yang mendapat tuduhan sadis itu tidak terima. Dia ingin membuktikan pada keluarganya kalau dia tidak menggunakan pesugihan. "Apa kalian juga percaya kalau aku menggunakan pesugihan?" tanya Bimo pada mereka. Tono dan Yuli seketika terdiam. Pertanyaan itu terlontar begitu cepat dan membuatnya sulit mencari jawaban yang tepat. "Tenang saja, aku akan membuktikannya." Bimo tampak berdiri dan berjalan tergesa-gesa keluar dari ruko tersebut. Tono dan Yuli tampak merasa bersalah. Dari raut wajah juraganya itu, mereka bisa melihat kalau sepertinya Bimo memang tidak menggunakan pesugihan. Namun lagi-lagi, mereka tidak mau terjebak hanya dari raut wajah. Tono pulang. Ia terus memikirkan peristiwa yang akan dia ingat nantinya. Dia tidak tahu apakah juraganya itu berbohong atau tidak. Yang jelas, dari serangkaian peristiwa Bimo, sepertinya ia benar menggunakan pesugihan. Keesokan harinya, Tono kembali bekerja, namun Bimo hari itu tidak terlihat di ruko. Kunci ruko kemarin dititipkan pada Yuli, sehingga hari ini mereka berdualah yang melayani para pembeli. Sampai malam, Bimo juga tidak datang. "Mas Bimo kemana ya? Dari pagi kok nggak kelihatan?" gumam Yuli gelisah. Dia takut terjadi apa-apa pada juraganya itu. "Ya aku juga nggak tahu. Apa mungkin dia sengaja jebak kita di sini ya? Lalu akan menjadikan kita tumbal berikutnya ya?" tanya Tono ketakutan. Yuli hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka benar-benar bingung dan takut. Tono yang sudah tidak tahan mengajak Yuli menemui orang pintar yang dulu sering menjadi langganan kakeknya. "Di mana rumahnya? Jauh nggak?" tanya Yuli yang terkejut karena temannya itu juga punya kenalan orang pintar. "Di dekat Gunung Lawu." Yuli terperangah. Ternyata rumah kenalannya itu jauh sekali, tapi karena rasa penasaran, akhirnya ia pun mau menemani Tono pergi ke sana. Malam itu mereka berangkat dan menempuh waktu sekitar 3 jam. Mereka naik bus malam yang ternyata bisa langsung turun di terminal dekat rumahnya.
orang pintar itu bernama Barno, mereka sudah sampai di rumah yang sangat sederhana. Yuli sempat takut dan ragu masuk rumah itu karena di tempat itu hanya ada satu rumah saja, kanan kirinya dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. "Kamu yakin ini rumahnya?" tanya Yuli yang tubuhnya merinding saat mengamati rumah dan keadaan sekitar. "Iya, ini rumahnya. Ayo masuk, Yul." Tono mengajak Yuli masuk ke sana. Setibanya di depan pintu, Tono mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Baharno langsung membukakan pintu. Tono dan Yuli melihat penampilan Baharno yang hanya mengenakan baju tanpa dikancingkan. Dadanya yang kurus membuat tulang-tulang dadanya terlihat, kulitnya juga sudah keriput. Baharno yang mengetahui kalau itu adalah cucu dari temannya langsung meminta mereka masuk. Setibanya di ruangan tempat Baharno biasa melakukan ritual, Tono pun langsung mengungkapkan alasannya datang ke situ. Dia menceritakan semua peristiwa yang ia alami belakangan ini. Baharno hanya mengangguk-angguk sambil mulai memasukkan bunga ke dalam air. Selesai bercerita, Baharno pun menjawab semua ketakutan dan juga kebingungan Tono. Dia mengatakan kalau Bimo memang tidak menggunakan pesugihan. Perkataan itu membuat Tono dan Yuli hanya diam saja. "Tapi kenapa selalu ada tumbal ya, Mbak?" "Pesugihan di ruko itu memang ada, tapi itu bukan juraganmu, tapi penyewa sebelumnya. Dan itu semua masih tertinggal di halaman belakang, di bawah gundukan tanah." Barno memberikan penjelasan yang sangat detail. Seketika Tono dan Yuli merasa bersalah karena selama ini ia berprasangka buruk kepada Bimo. Tono yang ingin menebus kesalahannya itu langsung mengajak Baharno ikut dengannya. Dia harus menjelaskan pada semuanya kalau Bimo bukanlah pelaku pesugihan. Barno pun mau membantu mereka dan ikut ke ruko. Tono juga mengajak Sarah dan Bu Suni ke ruko. Dia ingin membuktikan kalau Mas Bimo bukanlah pelakunya. Pada awalnya Bu Suni tidak mau. Akan tetapi setelah mendapat bujuk rayu dari Tono, Bu Suni pun akhirnya ikut. Mereka semua berkumpul di ruko. Tono membuka pintu ruko. Barno pun berjalan menuju halaman belakang. Dan ternyata apa yang ia katakan benar-benar ada. Di halaman itu ada beberapa gundukan tanah. Barno segera menggali dan menemukan sebungkus kain kafan. Ini adalah media untuk pesugihan milik penyewa sebelumnya. Makanya ruko ini akhirnya memakan banyak tumbal. Tenang saja, nanti aku akan memusnahkannya agar ruko ini kembali normal. Barno memasukkan bungkusan dari kain kafan itu ke dalam kantong plastik besar. Dia juga menjelaskan cara kerjanya. Jadi setiap 40 hari iblis dari pesugihan itu mencari tumbal. Kalau tidak maka warungnya akan sepi karena ditutupi oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam kain kafan tersebut. "Jadi bukan Bimo ya pelakunya?" Bu Suni bertanya dengan terbata-bata karena merasa bersalah. "Bukan." Baru menggeleng. Seketika mereka menangis karena merasa bersalah sudah menuduh Bimo melakukan pesugihan. Bu Suni pun buru-buru meminta Tono untuk menelpon Bimo. Tono yang juga ikut merasa bersalah segera mengambil ponsel dan menghubungi nomor Bimo, tapi nomornya tidak aktif. Bu Suni lalu meminta Sarah untuk menelpon suaminya itu, namun nomor keduanya juga tidak aktif. Mereka menunggu dan menelpon teman-teman serta kerabat. Mereka tidak ada yang tahu keberadaan Bimo. Di malam harinya ada telepon masuk. Sarah pun buru-buru mengangkat teleponnya. Ternyata itu adalah telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan kalau Bimo meninggal dunia karena kecelakaan di jalan raya. Mendengar itu, Bu Suni dan Sarah pun menangis. Keesokan harinya, sepanjang pemakaman, Bu Suni menangis dan meminta maaf berkali-kali. Dia tidak menyangka karena sudah menuduh Bimo menggunakan pesugihan. 3 hari kemudian, warung sembako itu kembali buka. Kini hanya mereka berdua saja yang menjalankan ruko. Sarah hanya sesekali datang menengok. Dia tak kuasa datang ke warung sembako itu karena selalu terbayang-bayang Bimo suaminya. Dia berharap Bimo bisa bahagia di alam sana.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Restu Anggara di sini bagaimana Mas Bimo. Aduh, endingnya set ending nih ya. Mas Bimo difitnah dan memang sih gejala-gejalanya atau apa yang ada di dalam warung sembako itu mirip ya dengan ritual orang pesugihan. Setelah adik iparnya meninggal, kakak iparnya meninggal, warung rame. Terus sepi. Adik iparnya meninggal, rame lagi, terus sepi lagi. Jadi ini seperti memang ada apa ya? Mirip dah, tapi di sini Bimo ternyata bukan Bimo, di endingnya plot twist. Ternyata ruko itu sebelumnya ditempati oleh seseorang yang melakukan pesugihan, yang mana membuka warung juga, toko juga, tapi melakukan ritual pesugihan dan di mana medianya itu belum dicabut dari situ. Wow, ini pengetahuan baru juga ya. Jadi memang sih sepengetahuan saya apabila ada pegangan nih biasanya di kantor-kantor tuh yang ada persaingan biasanya kalau seseorang yang menduduki jabatan apabila ada pegangannya lupa dibawa atau nggak mau dibawa biasanya di situ akan mengganggu orang sekitar tapi di sini sampai memakan korban nyawa dan juga sebenarnya secara tidak langsung memberikan keuntungan juga tapi ya dengan harga yang sangat mahal nyawa keluarga nyawa orang-orang terdekat dan akhirnya Mas Bimo sendiri belum bisa membuktikan tapi sudah terbukti melalui aksi daripada karyawannya tapi akhirnya Mas Bimo ditemukan kecelakaan. Tapi ini juga ya, apakah Mas Bimo adalah tumbal berikut yang diambil oleh si iblis pesugihan ini? Nggak ada yang tahu juga deh. Overall kisahnya keren banget di sini. Saya suka nih kisah-kisah tentang warung-warung seperti ini ya. Salah satu favorit saya. Terima kasih Mas Restu Anggara atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, buat teman-teman juga yang belum subscribe bisa diklik dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.